Assalamualaikum guys, kita ngopi bareng lagi, bareng sama Bang Ali. Kali ini kita mau ngobrolin masalah tongkrongan. Nongkrong sehat tuh gimana sih? Atau anak Jakarta sering bilang nongki sehatnya tuh gimana sih? Nah, aneh Bang, sama penonton-penonton nih, sekalian pengen tahu yang namanya tongkrongan sehat tuh gimana menurut Bang Ali? Apa sih tongkrongan sehat di Islam tuh gimana yang sehat? Nongkrong yang sehat. Nongkrong yang sehat. Nongkrong yang sehat menurut pandangan Islam mungkin ya. Ya, Atau dari dua sisi lah kita lihat. bisa dari Islam atau dari umum. Untuk kayak sekarang ini dari pandemi asal dari umum dari segi Nongkrong di masa pandemi ini gimana? Ya, kalau dari pandemi ini kan kita harus mengikuti protokol kesehatan ya. Ya kan nongkrong yang sehat di masa pandemi ini seperti apa sih? Ya kita ikutin lah protokol kesehatan seperti misalnya bawa masker, pakai masker terus, ya kan, jaga jarak, social distancing. Ini udah kita aman. Kalau bisa hand sanitizer dibawa terus. Gue kayaknya ada di tas. Nah itu. Berarti udah nih kita udah dari segi pandemi udah sehat nih kita nih ya. Udah mengikuti protokol. Udah diperbolehkan lah untuk nongkrong. Oke, siap. Ya kan? Aman. Terus juga harus apa dong? Kalau misalnya lu sakit, ya lu jangan nongkrong. Oh iya. Nanti teman-teman lu aja. akhirnya ketularan ya. Selagi lu merasa diri lu sakit, lu bisa menularkan asan ya, lu jangan nongkrong, dengan di rumah aja. Iya. Karena ini karantina dulu. Karantina mandiri. Karantina mandiri dulu. Iya. Pokoknya nggak wajib lah nongkrong itu kan. Ketika lu penat aja, baru lu nongkrong. Tapi pokoknya kalau lagi sakit, apalagi masa pandemi ini ya, asan jangan nongkrong gitu lah. Pokoknya dari segi kesehatan secara umum ya, banyak lah yang harus kita ikuti dari protokol kesehatan itu. Kita perhatiin lah. Perhatiin. Cuma kalau dari sisi pandangan Islam nih yang kita bahas nih, nongkrong yang sehat itu seperti apa sih? Iya tuh, itu emang Islam pernah nyinggung nggak sih masalah nongkrong itu? Pasti dong. Islam itu agama yang peraturannya, hukum-hukumnya itu mencakup segala lingkup kehidupan seorang muslim atau muslimah tersebut. Oh, berarti harusnya sih nongkrong disinggung juga. Ahsan, kita nih yang beragama Islam, masa sih kita lahir ke dunia ini nggak ada panduan hidupnya. Kita kadang beli handphone aja dapat buku panduan ya kan? Cara ngembukanya gimana? Ya kan? Apalagi agama. Beli lemari yang belum disusun segala macam. Pasti dikasih buku panduannya. Ini cara nyusunnya segala macam. Okay. Masa sih kita yang lahir ke dunia ini diler begitu aja? Diler tuh tanpa dikasih gitu ya? buku panduannya, dibebasin gitu. Nggak mungkin dong. Udah kata Allah, udah lu hidup sesuka lu deh gitu. Nggak mungkin dong. Dikasih lah buku panduannya. Dalam Islam itu disebut sebagai Al-Quran. Jadi kehidupan kita, segala cangkup kehidupan kita, gerak-gerak kita semua ada peraturannya, panduannya di dalam Al-Quran. Ahsan, dalam Al-Quran. Berarti disinggung juga dong dalam Al-Quran atau Sunnah gitu nongkrong-nongkrong? Iya, seperti ulama-ulama kita aja ngebahas bahkan diriwayatkan dari Rasulullah pun tentang gimana sih nongkrong yang sehat itu seperti apa. Secara bahasa yang sekarang ya, nongkrong yang sehat itu seperti apa. Kalau di zaman dulu mungkin beda gitu loh. Kalau orang zaman dulu nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, gimana sih misalnya nongkrong yang sehat gitu loh ya kan. Nanya pakai bahasa Arab dong. Pernah Rasulullah itu bercerita, disabdakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, Nabi Isa itu pernah ditanya oleh Hawariyun. Hawariyun itu siapa? Para sahabatnya Nabi Isa. Oke. Hawariyun. Oh, pengikut Nabi Isa. Nah, yang setia itu disebut sebagai Hawariyun. Bertanya kepada Nabi Allah Isa, ya Ruhullah, faman nujalis. Kita ini harus nongkrong sama siapa? Istilah bahasa sekarang ya. Kita ini nongkrong ini harusnya sama siapa? Gitu. Oh iya. Terus kata Nabi Isa? Terus dijawablah sama Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam. Apa kata Nabi Allah Isa? Nanti nongkrong lah nih ya. Dijawab Nabi Isa, man yudzakirukumullah ru'yatuh. Apa tuh artinya? Yang ketika ente nongkrong sama dia, ente baru ngeliat aja dia nih, itu dia ingat sama Allah. Kayak nongkrong sama lu dong bang? Iya. Nongkrong sama lu kan lu ingat, gue udah sholat apa belum gitu ya? Enggak lah, sama ulama gitu ya. Sama ulama kita nongkrong sama. Kita masuk ke majelis aja dah. Lihat ada khatibnya misal segala macam ya kan. Khatib itu misalnya lagi majelis di satu tempat, habis itu kita ngeliat dia. Pasti kan yang kita ingat langsung ya Pak? Ibadah ini kayaknya. Semua yang berurusan dengan keagamaan lah, baik dari ibadah ahsan dari akhirat pun juga seperti itu.
Kata Nabi, siapa yang pertama? Man yudzakirukumullah ru'yatuh. Yang ente baru ngelihat dia aja ente langsung ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, itu tongkrongannya tongkrongan sehat banget. Itu tongkrongan gokil. Ini tongkrongan Islami banget gak sih itu? Gokil bro. Gokil banget. Baru ngeliatnya langsung ingatnya Allah. Langsung kena Ya, gitu. tapi itu hati. harus sama ulama sih. Ya enggak juga lah, enggak harus. Oh, nggak harus sama Kita kan anak muda juga bisa lah. Nggak harus jadi ulama juga, anak muda tapi yang agamis kan bisa. Oh gitu iya, lah. bisa. Sesuai koridornya lah. Seperti apa. Terus kata Nabi Allah Isa apa selanjutnya? Nggak bang, kopi bang, minum bang. Sorry. Haus. Enak juga ini boleh. Minum dulu Pak Ari. Oh siap. Siap pengantin. Biar nggak seret gitu. Yang kedua kata Nabi Allah Isa apa? Tongkrongan yang kedua, wa yuzidu fi ilmikum. Astagfirullahaladzim. Bilang, wa yuzidu fi ilmikum mantiquh. Yang ketika lu nongkrong sama dia nih, ilmu lu bertambah. Jadi omongannya dia langsung menambahkan ilmu-ilmu yang baru untuk diri lo. Oh iya. Wa yuzidu fi ilmikum mantiquh. Ini omongannya dia nih menambah ilmu ente. Lu duduk sama dia, wah ilmu lu bertambah aja, wawasan lu luas. Oh iya. Ini kayak ngopi bareng sama lu nih berarti. Enggak, jangan gue yang gue terus yang sebutnya. ya pokoknya sama yang lain. Habaib, asatid, dan yang lainnya. Ya kan banyak tuh misalnya Pokoknya Cangun. nongkrong sama siapa. Tapi ilmunya ilmu apa nih? Misalkan gue nongkrong sama, gue punya sahib-sahib. Terus main game. Kadang nongkrong sama dia juga nambah wawasan gue di dalam game. Ya itu nggak apa-apa, itu ilmu juga Itu kan. juga ilmu juga. Oh itu termasuk. Lu yang nongkrong nggak sama apa-apa dia tentang suatu game yang dia ahli di situ, kemudian dia tuh dari omongannya dia tuh menambah ilmu dalam game. Ya itu termasuk karakter yang ada di perkataan Nabi Allah Isa tersebut. Oh, berarti- Wa yuzidu fi ilmikum mantiquh. Yang ketika ngomong tuh menambah ilmu Wawasan. buat ente. Oke. Siap. Baik dari segi games kah, kalau gamenya itu positif. Kan karena game juga bawa duit kan ya, bisa menghasilkan duit. Iya, Ada dan sekarang tuh lomba-lomba banyak tuh dan- pro player. Ahsan. Dari main game aja Dari main game ngasilin uang. menghasilkan uang, insya Allah halal. Ya enggak? Amin. Ya, amin. Terus yang ketiga. Itu yang kedua ya. Yang ketiga itu tadi apa? Yang ketiga, bentar lu minum dulu. Haus bang. Surat 3. Surat habis. Yang ketiga itu kata Nabi Allah Isa ngomong kepada sahabatnya Hawariyun, wa yarghabu al-akhirah amaluh. Tindakannya dia ini, perbuatannya dia ini langsung membuat lo nih akan cinta sama akhirat, akan eman banget nih akhirat gue nih kalau gue gak ikutin dia. Contoh misalnya Nggak dapet. kita lagi nongkrong sama dia, Allahu Akbar. Azan. Langsung dia bilang, Afwan ya bentar, gue mau sholat dulu. Sholatnya tepat waktu Jal. Biar apa? Rezeki yang sampai padanya juga tepat waktu. Oh iya, jadi kalau misalkan gue lagi main bareng nih, terus ada sohib nih bilang, udah stop dulu nih kita main gamenya. Kita nunggu azan selesai nih, nunggu azan selesai. Kalau nggak sholat jamaah dulu kita, habis itu kita lanjut main gamenya. Itu nggak apa-apa juga berarti ya, bagus ya. Ya itu bagus. Artinya dari amalnya dia, tindakannya dia, perbuatannya Kita- dia dia itu mengingatkan kita. mengingatkan kita akan akhirat. Akhirat, ya Allah. Mengingatkan kita akan menjaga, pentingnya sih. Penting banget nggak sih? Penting, sepenting itu loh menjaga akhirat. Berarti bukan urusan dunia terus. Iya, nongkrongnya itu ya balik dari segi omongannya maupun tindakannya itu mengingatkan kita kepada akhirat, kepada Allah. Lu bisa bayangin gak sih lu ketika lu nongkrong sama orang yang nggak ngebahas agama sama sekali misalnya, terus pas dia azan, pas lagi azan dia langsung ngehindar, gue mau sholat dulu. Lu suka minder kali, ya kan? Minder kan lu? Nggak, bawaan Ini dia kayak- bukan orang agamis, tapi begitu azan lagi nongkrong enak-enak, dia ngomong, "Ntar ya, bro, gue mau sholat dulu." Minder bro. Itu sih kebawaannya pengen langsung sholat bareng. Minder gila sih. Langsung pengen ninggalin game tuh. Iyalah minder gila, dia aja sebegitu menjaganya tentang akhiratnya dia, tentang sholatnya dia. Karena sholat itu utang wajib. Lu mau nggak sholat hari ini, nggak sholat besok lusa lagi, tetap itu malaikat bakal di belakang lu nungguin utang-utang lu ditagihin terus Ya Allah sedihnya. sampai ke liang lahat tentang sholat. Contoh kecilnya itu yang jadi tindakannya, perbuatannya itu mengingatkan lo akan Pada akhirat. tentang cintanya lo sama akhirat, ingin menjaga tentang akhirat. Lagi ngobrol-ngobrol segala macam, ibunya nelfon. Iya. Kita lagi main game, ibu kita nelfon. Decline lah. Ada yang begitu kan. Tapi Gue begitu kadang-kadang sih begitu sih. begitu lo ngeliat temen lo dengan sepelenya lah, anggaplah itu perbuatan yang sepele, tapi ngena banget di hati lo bro. Ya kan, lagi main game, lagi serius, mabar misalnya atau apa, nyokapnya nelfon. Entar nyokap gue nelfon. Sepenting itu nggak sih dia ngejaga nyokapnya itu?
Oh, berarti nggak harus sholat doang. Nggak harus Mungkin sholat doang, semua. Pokoknya taat sama tindakan orang tua gitu perbuatannya, ya. Taat sama orang tua, sama, apapun itu. Yang penting wa yarghabul akhirah amaluh. yang penting pada akhirat. Tindakannya dia, amalnya dia mengingatkan lo akan akhirat, akan ingin menjaganya akhirat, akan cintai lo sama akhirat. Lagi main game, ibu nelfon. Ntar ya bro, gue angkat telepon. Jawab dengan suara halus, lemah, santun. Ya mah. Oh iya mah, iya bentar lagi Lu pulang. anak bakti banget kayaknya tuh. Mama udah makan belum? Misalnya, wih gila. Mama apa pacar tuh? Mama. Yang nanya udah makan. Ya kan sama mama kita harus lebih dari pacar lah gila. Oh iya siap. Sorry. Gue pernah kayak begitu ngeliat, gila sohib gue. Apa? Teleponan sama pacar? Orangnya ganas, sangar. Begitu telepon mamanya, iya mah. Oh iya, mama udah makan belum? Iya, Atau udah, jangan udah. pacarnya itu yang ditelepon? Enggak, mamanya beneran. Oh, mamanya beneran. Oke. Gila, sebegitu santunnya gitu loh. Langsung gue seketika itu langsung teringat, wah gila, gimana gue yang menyokap gue. Perasaan gue gak begitu banget, kadang ada teleponan nyokapnya gue diemin. Durhaka dong. Allah yahfadullah mah, Jangan sampai durhaka ya pemirsa. Ini jangan diikutin nih kayak gini nih. Gak bagus. Adalah contoh-contoh lain yang dari wa yarghabul akhirah amaluh, yang dari tindakannya itu mengingatkan kita kepada akhirat. yang dari tindakannya itu membuat kita makin cinta akhirat. Kayak- Kalian bisa ngasih contoh lah, apalagi ntar bisa tulis. Tapi nih ya, Bang, aneh sering nih Bang duduk sama orang-orang yang perokok, yang minum gitu ya. Dia minum, gue nongkrong bareng nih sama dia. Tapi kadang omongannya ada benernya juga, kadang omongannya masuk akal gitu, ngingetin kita kepada Tuhan juga. Padahal dia minum, itu gimana tuh? Ya boleh aja. Gak apa-apa kali ya? Ambil kalamnya, jangan Ikutin orangnya. Tapi kan omongannya aja kita ambil ya. Hasan. Ada tuh ayat Al-Quran ngomong, apa ya, gue lupa gua. Tentang Khuz. Nggak. Khuz man maqala wala ta'khuz man qala. Unzur maqal wala tanzur man qal. Oh iya itu. Unzur maqal wala tanzur man qal. Lihat perkataannya, jangan lihat siapa yang mengatakan. Dia seorang khamar misalnya atau Dia peminum gitu. ya pokoknya bad lah dalam agama misalnya, kurang lah atau apa atau sering minum segala macam. Tapi perkataannya itu tentang baik, nasihat yang bisa merubah kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil kalamnya. Omongannya. Ambil perkataannya. Wala tanzur man qal, jangan lihat karena dia Tapi nggak boleh kita hina banget ikutin segala juga macam, ya. jangan langsung kita menjudge, udah masih dengerin. Enggak, harus gitu. Seorang muslim sejati adalah yang menerima kebenaran. Walaupun dari lisan seorang yang jahat atau musuh. Bahkan ada katanya tuh hadis yang bilang ambillah hikmah walau dari seekor anjing itu kan ada tuh. Ahsan. Bener gak itu ya ada? Walaupun dari seekor anjing atau yang lain yang lebih hina dari kita, tapi mempunyai hikmah yang membuat kita merubah jalan kita atau sadar. Oke. Akan misalnya kasih sayang seorang anjing, kasih sayang terhadap anaknya atau segala macam. Itulah. Pokoknya ada hikmah-hikmah yang harus kita ambil dalam Islam, itu banyak pelajaran dalam hikmah. Kayak kalau itu kan tadi kan tongkrongan menurut Nabi Isa tuh. Ya, itu Menurut Nabi Isa alaihissalam. tongkrongan yang sehat. Kata Rasulullah, Nabi Isa itu pernah ditanya ya kan oleh para hawariyun, sahabat-sahabatnya. Faman nujalis ya Ruhullah, wahai Ruhullah, Nabi Allah Isa bersama siapa kita ini harus duduk bersama siapa nih, bahasa sekarang nih Kita harus nongkrong tuh sama nongki apa siapa nongkinya kita ya. siapa. Nabi Allah Isa ada 3. Yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah Yang kalau ngelihatnya dia kita ingat kepada Allah. Man yudzakirukumullah Ru'yatuh. yang sebatas ente melihat dia aja nih, nongkrong sama dia langsung ente ingat sama Allah. Ingat sama Allah. Adem mati, ya kan? Ya, Tenang itu hati. ulama kali ya kayak gitu ya. Ya nggak harus ulama juga, mungkin dari abdul saleh yang lain kan. Tapi Teman-teman yang soleh gitu. berseragamnya seperti seragam orang biasa. Tapi ketika kita duduk sama mereka, kita dapat hikmah yang banyak lah. Nasihat-nasihat yang banyak membuat hati kita tenang. Terus yang kedua, kata Nabi Allah Isa itu apa? Siapa yang menambah ilmu omongannya menambah wawasan kita. Wa yuzidu fi ilmikum Mantiqu. mantiqu. Omongannya dia tuh dapat menambahkan wawasan dan ilmu pada ente. Ilmu ente tuh bertambah duduk sama dia. Terus yang ketiga, Pulang-pulang udah bisa nasihatin semua orang sekeluarga, apalagi sekampung. itu jangan ntar gue dibilang so pintar lagi gitu. Terus yang ketiga itu apa? Kata Nabi Allah Isa. Tiga itu Wa yarghabul akhirah yang mengingat kepada akhirat. amalu, amalnya dia, perbuatannya, tindakannya dia, gerak-geriknya dia mengingatkan kita akan akhirat, akan cinta gitu. Dari segi minumnya misalnya dia pelan-pelan Pakai tangan kanan, kan kadang orang juga gitu ya, orang minum pakai tangan kanan. dihayati minumnya, ya kan? Begitu. Barusan ya, Kita ngeliat, enak gitu ya. kena gitu di hati. Ini nggak pari ya.
Terus ada lagi kan ya tongkrongan nasihat selain 3 ini? Itu dari Rasulullah. Ada juga tentang adab-adab atau tipe-tipe tongkrongan dalam Islam. Itu diriwayatkan dari An-Shadiqin alaihi wasallam, orang yang shadiq terdahulu. Para orang suci, orang shadiq di zaman dahulu. Mereka, salah satu dari beliau itu berkata, Al-Julasa'u Thalatha. Al-Julasa itu? Tongkrongan itu ada 3 tipe. Al-Julasa itu tongkrongan. Ada 3 tipe nih tongkrongan dalam Islam. Al-Julasa'u Thalatha. Yang pertama itu apa? Jalisun idza tastafidahu falzimhu. Maksudnya falzim itu maksudnya kita jaga. Ente pegang. Jadi tongkrongan yang ketika ente duduk di dalamnya, maka ente mendapatkan manfaat dari dia. Oh, iya benar juga Bagir. Ih, gue kayak orang pintar dong di situ ntar duduk. Gue pintar banget nih ngasih ceramah kayak yang lain. Ahsan, itu jalisun idza tufiduhu madza fakrimhu. Lu di Fakrim tuh sana artinya? tongkrongan itu. Masalahnya nih, tongkrongan kayak gitu nggak pernah ada nih ya kita lihatnya. Pasti ada selalu sisi positif dari setiap tongkrongan. Oke. Entah, ini agak Habis gaptek beli dikit. ini, habis travel ini segala macam yang ada lu nongkrong sama dia lu minder, ya kan?